Halo Sobat BMKG, lewat video ini kami ingin berbagi cerita tentang pengelolaan data meteorologi. Video ini merupakan bagian dari tugas pelatihan dasar CPNS BMKG 2025 Angkatan 47 Kelompok 3A. Cuaca selalu berubah. Dan untuk memahaminya, kita membutuhkan data. Setiap hari, ribuan data meteorologi dikumpulkan di seluruh Indonesia. Data yang dihasilkan tidak berhenti di lapangan saja, tetapi melewati serangkaian proses pengelolaan data. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009, pengelolaan data adalah serangkaian perlakuan terhadap data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami. Mari ikuti perjalanan data meteorologi. Tahukah kamu informasi cuaca yang sering kita lihat di berita ataupun aplikasi cuaca itu bersumber dari stasiun-stasiun pengamat cuaca atau meteorologi seperti yang ada di sini. Unsur-unsur cuaca yang diamati meliputi curah hujan seperti yang ada di sini, menggunakan penangkap hujan filman, kemudian kita melakukan pengamatan suhu udara menggunakan termometer. Suhunya 23 derajat Celcius hari ini. Selanjutnya, kita mengukur data menggunakan anemometer. Setiap alat-alat yang ada di sini dirancang menggunakan presisi yang tinggi sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat. Setelah melakukan pengamatan unsur-unsur cuaca, kemudian data-data cuaca tadi kita laporkan melalui BMKG SOP. Pengamatan cuaca dilakukan setiap jam dalam 24 jam setiap harinya berdasarkan standar waktu internasional. Selanjutnya, data-data ini akan diolah di pusat operasional data. Data dari ratusan stasiun pengamatan di seluruh Indonesia tidak bisa langsung digunakan. Semua data harus melalui tahap pengolahan. Tujuannya untuk memastikan kevalitan dan akurasi data agar siap dianalisis. Tugas kami adalah mengolah data yang masuk. Pertama, kami akan melakukan kendali mutu untuk memastikan data bebas dari kesalahan. Lalu, data dikelompokkan, ditabulasi, dan dihitung menggunakan metode statistik maupun dinamis. Dengan proses ini, data mentah berubah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengolahan data adalah jembatan penting antara pengamatan lapangan dengan analisis ilmiah. Disinilah kualitas data dijaga agar hasilnya bisa dipercaya. Data mentah yang telah diolah tidak bisa diinformasikan secara langsung ke pengguna ataupun masyarakat. Nah, disinilah peran analisis data dimulai. Dalam tahapan analisis data, kita dapat mengidentifikasi data-data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami. Nah, disinilah proses analisis data dilakukan.
Analisis data bersumber dari beberapa data pengamat yang tersebar di seluruh Indonesia, radio sonde, AWS dan AID, pendeteksi petir, dan radar. Nah, dari hasil analisis data dapat berupa informasi prediksi cuaca harian, mingguan, bulanan, bahkan prediksi iklim tahunan di Indonesia. Dengan adanya proses analisis, kita dapat mengubah sebuah data menjadi informasi yang dapat menjaga kita dari potensi bencana. Kita dapat memastikan bahwa semua informasi yang tersebar di masyarakat itu adalah hasil dari proses ilmiah yang dapat dipercaya. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu penyimpanan data BMKG. Setiap hari, BMKG selalu mengumpulkan data-data vital mulai dari pergerakan awan, radiasi matahari, suhu dan tekanan udara, angin, awan, gelombang laut, hingga getaran lempeng bumi. Data ini merupakan jantung dari setiap peringatan dini dan prediksi yang kita terima. Namun, apa jadinya jika data tersebut hilang? Oleh karenanya, BMKG menyimpan data secara permanen. Bukan hanya data cuaca hari ini, namun juga data historis yang akan menjadi referensi penting untuk penelitian di masa akan datang. Data harus disimpan di dua tempat yang terpisah. Pertama, data disimpan di UPT masing-masing daerah, dan yang kedua di lokasi utama, yaitu di BMKG Pusat. Hal ini untuk memastikan keamanan data dari segala resiko, baik bencana alam maupun kendala teknis. Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk melindungi masyarakat. Data yang terawat dengan sangat baik akan menghasilkan prediksi yang akurat, membantu kita semua menghadapi tantangan alam. Halo Sobat BMKG, kita bisa mengakses data dan informasi BMKG dengan mudah dan cepat melalui berbagai layanan dan aplikasi yang disediakan oleh BMKG. Untuk layanan dan informasi yang disediakan oleh BMKG akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, BMKG mempunyai aplikasi mobile yang bisa di-download melalui Play Store. Contohnya ini. Nah, di dalam aplikasi mobile kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang cepat dan mudah. Terus selanjutnya kita juga mempunyai alamat web nasional, yaitu bmkg.go.id. Terus untuk selanjutnya ada juga kita web gis.bmkg.go.id, di mana itu adalah outputnya berupa peta-peta tentang cuaca, iklim, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir kita juga ada BMKG Digital Library. Jadi di sini tuh ada berbagai jurnal maupun buku yang dikeluarkan oleh BMKG yang dibuat oleh ASN-ASN BMKG tersebut. Ya, selain kita mempunyai data nasional, kita di masing-masing wilayah atau UPT masing-masing, kita mempunyai data sendiri, yaitu kita share melalui media sosial kita, dari Instagram, dari Telegram, dan dari YouTube kita. Dan kita juga mempunyai buletin bulanan dan juga WA group untuk share untuk stakeholder kita masing-masing dan ataupun dinas yang lainnya. Terima kasih. Pengelolaan data meteorologi adalah fondasi layanan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa.